Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah hafal inna adna ka anna. Nah, itu sekarang maknanya apa? Wa makna inna wa anna litaukidi. Bermula makna inna dan anna itu bagi taukid, bagi penguat, untuk menguatkan. Apanya yang dikuatkan? Taukidin nisbati, untuk menguatkan nisbah. Makna nisbah itu hubungan, hubungan isim dan khobar. Untuk menguatkan hubungan antara isim inna dan khobarnya. Ini saya maksud qiyama Zaidin masalah. Maksud saya menguatkan berdiri si Zaid sebagai contoh fi qaulika pada ucapanmu inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Apa mana inna? Benar-benar si Zaid itu berdiri kan? Jadi menguatkan berdiri kepada si Zaid. Kalau nggak ada inna, Zaidun qaimun, si Zaid berdiri. Kalau kita bilang sama orang ragu kan nggak cukup. Kalau orang ragu harus kita kuatkan. Benar-benar. Nah, kalau dia nggak ragu cukup si Zaid berdiri. Kemana si Zaid? Si Zaid berdiri. Kalau dia ragu pakai inna. Benar-benar si Zaid berdiri. Agar ragu dia hilang. Itu makna inna. Menguatkan nisbah, maknanya menguatkan hubungan isim dan khobarnya. Kalau sudah kita kuatkan, fayartafi'ul kadhibu wahtimalul majazi. Maka terangkatlah oleh kebohongan. Terangkatlah oleh kebohongan, hilanglah bohong. Pendengar udah percaya kan? Kemungkinan bohong si Zaid berdiri itu udah kecil. Maka hilanglah oleh kebohongan, wahtimalul majazi, hilanglah kemungkinan majaz. Makna majaz bisa aja orang bilang begini, si Zaid berdiri. Padahal yang berdiri anaknya kan sering kita bilang itu datang anak si fulan, bapak itu datang, padahal yang datang anaknya. Biasa majaz. Tapi kalau pakai inna itu udah nggak ada majaz lagi. Kalau udah inna Zaidan Kaimon itu yang berdiri benar-benar si Zaid. Tapi kalau kita bilang Zaidun Kaimon, kita bilang si Zaid berdiri. Bisa saja maksud kita anaknya. Bisa kalau nggak pakai inna. Tapi kalau udah pakai inna, itu mesti si Zaid yang berdiri. Nggak boleh orang lain. Fayartafi'ul kadhibu, maka hilanglah oleh kebohongan. Wahtimalul majazi, hilanglah oleh kemungkinan majaz. Nah, itu Ustaz. Jadi, Itu fa'il. ya, fa'il yartafi'u. Yartafa'a yartafi'u. Ihtimalu kita atah kepada kadhibu. Nah, itu. Ya, domirnya apa ya, Ustaz? Yang mana? Domirnya vertafingu. Kalau nggak ada kadhibu, damirnya huwa. Tasrih pertama. Sekarang nggak ada domir lagi. Karena al-kadhibu langsung fa'il. Kalau sudah ada fa'il zahir kan nggak boleh ada fa'il domir. Nggak boleh dua fa'il. Gimana maksud Ustaz? Ya. Begitu. Nah, itu. Jadi fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya satu nggak boleh lebih Ustaz. Kalau maf'ulnya boleh lebih. Fa'il dua. Kalau nggak zahir domir. Kalau udah ada fa'il zahir nggak ada fa'il domir. Kalau nggak ada zahir berarti kita cari domir. Nah, itu. Ya, Ustaz. Aman ya? Nah, Aman. terus. Walakinnal lil istidraki. Ya. Wa huwa ta'qibul kalamu. Wa huwa ta'qibul kalami. Wa huwa ta'qibul kalami birafnima yatawahamu. Subutuhu. Ya. Subutuhu au nafyuhu. Ya. Nafihu. Nafiyu. Wakaan. Ya benar nafiyu. Nafihu au nafihu. Wakaana litashbih. Wa huwa musyarakatu amrin. Bi amrin fi makna bainahuma. Walaita litamanni. Wa huwa tolabu mala tomanga fihi au ma fihi asrun. Au ma fihi asrun. Titik dulu. Inna anna untuk taukid sama dia. Walakinna lil istidrak. Lakinna digunakan untuk istidrak. Istidrak bahasa kita pengecualian. Bahwa dianya istidrak itu tahkibul kalam. Mengiringi satu kalam. Mengiringi satu kalam. Jadi kalam sebelumnya udah ada kalam koma zaidun udah ada misalkan. Tahkibul kalami mengiringi satu kalam biraf'ima dengan menghilangkan sesuatu
Yutawahhamu majhul. Yutawahhamu subutuhu. Mengiringi satu kalam untuk dengan cara menghilangkan sesuatu yang dikira akan adanya. Yang dikira akan adanya sesuatu, au nafiuhu, atau dikira akan nafinya sesuatu. Nah, itulah istidrak. Contoh misalkan, Zaidun alimun. Si Zaid itu seorang alim. Ya. Zaidun alimun, itu mubtada khobar. Zaidun alimun, si Zaid itu seorang alim. Orang mengira kalau orang alim itu dermawan, baik kan? Padahal kan belum tentu juga. Ternyata si Zaid itu alim doang, tapi jahat. Nah, kita pakai lakinna. Zaidun alimun lakinnahu fasikun. Tetapinya si Zaid itu fasik. Nah, itu. Lakinna istidrak. Apa mana istidrak? Ta'kibul kalam. Kita susulkan satu kalam. Kita tambahkan kepada satu kalam untuk menghilangkan sesuatu yang dikira dia ada. Kalau enggak kita pakai lakin, kita mengira Zaid itu seorang yang alim. Kita kira soleh juga. Ternyata dia enggak soleh, alim doang. Beda alim sama soleh kan, beda kan? Nah, pakailah lakin. Nah, itu. Atau nafinya. Kalau nafinya berarti sebelum lakin nafi. Sesudah lakin jadi sebut. Tidaklah si Zaid itu seorang alim, misal. Tidaklah si Zaid seorang alim. Kita kira kalau dia bukan orang alim, bukan orang baik juga. Lakinnahu solihun. Tetapi dia ternyata soleh walaupun nggak alim. Kan bisa. Nah, itu. Jadi menyusuli suatu kalam, menghilangkan sesuatu yang diwaham ada atau dikira nggak ada. Gimana Ustaz? Siap Ustaz. Paham. Oke. Wa ka'ana litasbih. Ka'ana itu litasbih. Untuk menyerupakan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Bahwa dianya tasbih itu musyarakatu amrin li amrin. Itu menyamainya suatu perkara bagi perkara yang lain. Menyamainya satu perkara bagi perkara yang lain. Ada sesuatu sama dengan sesuatu yang lain. Fi ma'nan bainahuma. Pada satu alasan. Pada satu makna antara keduanya. Karena antara dua perkara itu ada mirip-miripnya. Makanya disamakan. Contoh. Zaidun atau ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu seperti singa. Seolah-olah si Zaid itu seperti singa. Ka'anna Zaidan asadun. Kita menyamakan si Zaid dengan singa. Ya, si Zaid satu perkara, singa satu perkara. Maknan bainahuma pada sesuatu antara keduanya. Apa sesuatu? Sama-sama berani. Karena si Zaid berani, singa berani, kita samakanlah si Zaid dengan si singa. Ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu singa. Nah, itu. Nah, itulah ka'anna. Tujuan ka'anna untuk menyerupai. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, saya isim rafa khabar biasa. Ka'anna Zaidan asadun. Dianya tasbih menyamakan satu perkara bagi perkara yang lain pada satu alasan. Makna kita artikan alasan. Pada suatu alasan antara keduanya. Karena ada kemiripan antara keduanya. Nah, itu pakai ka'anna. Dalam Quran ada beberapa. Kemudian laita. Laita itu digunakan untuk tamanni. Tamanni makna bahasa Indonesia angan-angan kosong. Angan-angan impian yang susah tercapai. Atau nggak mungkin tercapai malah. Ada dua kemungkinan kalau laita. Nggak mungkin tercapai sama sekali, atau mungkin tapi susah. Itu pakai laita. Itu tamanni namanya. Apa itu tamanni? Wahwa tolabuma la toma'afih. Dianya tamanni itu tolabuma, mengharapkan ma. Mencari sesuatu yang tidak ada harapan padanya sesuatu. Mencari sesuatu yang nggak ada harapan, yang nggak mungkin terjadi. Contoh, andaikan aku muda lagi. Itu pakai laita, Ustaz. Kita udah tua nih. Kita pengen muda lagi kan, nggak bisa kan? Itu pakai laita, nggak boleh la'ala. Laita syababa ya'udu yawman biasa. Andaikan muda itu kembali ia pada suatu hari. Yang pakai laita. Mencari, mengharapkan sesuatu yang tidak ada harapan padanya sesuatu. Ma fihi usrun, atau mengharapkan sesuatu yang pada sesuatu itu susah. Nggak mustahil, cuma susah aja. Kerja nggak ada, nganggur. Andaikan punya duit mau pergi haji. Kan bisa aja Ustaz kan? Cuma susah. Itu pakai laita juga. Laita limalan fa'ahajju. Andaikan aku punya harta, aku mau pergi haji. Contoh bahasa Arabnya gampang lah nanti. Yang penting, itu laita, Ustaz ingat, tamanni. Mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi, atau mungkin tapi susah. Nah, itulah tamanni. Nah, itu. Kemudian la'alla satu lagi. Nah, ini.
La'alla litaraji wa tawakku'i. La'alla itu bagi taraji dan tawakku'i. Beliau akan memberi makna di sini taraji itu apa? Fataraji tolabul amril mahbubi. Taraji itu yaitu tolabul amri, mengharapkan perkara yang kita sukai. Mengharapkan perkara yang kita sukai. Contohnya begini Ustaz. Ini ada teman kita sakit. Oh ini ada contoh. Nahu la'allal habiba qadimun. Nah, mudah-mudahan kekasih itu datang ya. Nah, kan? Kita mengharapkan yang kita sukai terjadi. Nah, itu pakai la'alla. Mudah-mudahan kekasih itu datang. Nggak boleh laita. Kalau laita, bukan nggak boleh. Kalau laita berarti dia nggak bakal datang. Ini ceritanya. Itulah Allah kan. Itu namanya taraji. Harapan baik, harapan baik. Mudah-mudahan kamu sembuh. Nah, itu. Wat tawakku'u al-isfaku ayil khaufu minal makruhi. Tawakko, la'alla juga digunakan untuk tawakko. Apa arti tawakko? Tawakko itu isfaku, takut. Al-khawfu minal makruhi, takut dari yang tidak kita sukai. Takut dari yang tidak kita sukai. Contoh, la'alla Zaidan halikun, barangkali saja si Zaid itu akan mati. Kita punya anak si Zaid nih, kita larang naik pohonnya, naik pohon, ntar engkau jatuh. Kita bilang, jangan naik pohon kau jatuh. La'alla Zaidan halikun. Barangkali saja si Zaid itu bakal binasa kalau naik pohon misal. Itu pakai la'alla. Nah, jadi kita takut terjadi sesuatu yang kita nggak suka. Barangkali saja di depan kamu pakai helm. Barangkali saja di depan ada polisi lagi razia. Itu pakai la'alla. Nah, itu. Khawatir kan? Ada kekhawatiran terjadi sesuatu. Yang sesuatu itu kita nggak suka. Nah, pakai la'alla. Kalau dalam kalam Allah, ini dalam kalam manusia. Dalam kalam Allah, kata para ulama, kalau la'alla itu pasti Ustaz. Bukan harapan. Allah tidak berharap. Kalau Allah bilang la'allakum tattaqun, pasti itu. Berpuasalah kamu la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa. Kalau puasa kamu benar. Nah, itu. Dalam kalam Allah, la'alla itu pasti. Tahakkuk mananya. Pasti. Bukan harapan. Allah tidak berharap. Allah tahu masa depan. Ya. Yang berharap kan yang nggak tahu masa depan, Ustaz. Kita nggak tahu teman kita bakal sembuh. Kita berharap mudah-mudahan kamu sembuh. Kayak Allah. Nah, itu. Aman, Ustaz? Aman. Nah, itulah dia yang penting. Inna anna taukid, lakinna istidrak. Itu nanti nggak disebut makna lagi, Ustaz. Istilah aja. Lakinna istidrak, ka'anna tasbih. Di kitab-kitab ke depan udah tasbih aja udah. Iya. Laita, tamani, la'alla, taraji, dan tawakku. Ustaz harus paham itu. Ya. Baru lanjut Ustaz. Kalau la'alla swab itu artinya apa? Nah, itu berharap. La'alla sawaba. La'allahu ya, la'allahu sawabu. Mudah-mudahannya itu benar. Ya kan? Nah, mudah-mudahannya itu benar. Mudah-mudahan ibarat itu benar. Atau la'alla sawaba kadzalik. Mudah-mudahan yang benar itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan. Kita berharap karena kita nggak bisa memastikan ya. Kita bukan orang alim. Itu Ustaz, Allah alam. Nah, itu. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dhanantu wa akhawatuha. Wa innaha tangsobul mubtada'u. Tangsobul mubtada'i. Wal khabari. Tangsobul mubtada'u wal khabaru. Ya. Tangsobul mubtada'a. Tangsobul mubtada' wal khabar ala annahuma maf'ulani laha wa hiya donantu. Nahwu donantu Zaidan qa'iman. Wa irabuhu donantu fi'lun wa fa'ilun. Wa Zaidan maf'ulun awwalu mangsubun awwalu mangsubun bil fathati dhahirati wa qa'iman maf'ulun sanin mansubun bil fathati dhahirah. Terus Ustaz. Ya. Oke. Mana tadi? Wa amma dhanantu wa akhawatuha. Kembali ke belakang, amel nasih yang merusak mubtada ada 3.
Kana dan temannya udah, inna dan temannya udah. Sekarang donantu. Wa amma donantu akhwatuha. Adapun bermula donantu dan teman-temannya, fa innaha, sesungguhnya donantu itu tansibul mubtada'a, menasabkan ya donantu akan mubtada wal khabara dan akan khabar. Dia langsung menasabkan mubtada khabar. Ada mubtada ada khabar. Datanglah si donantu. Mubtada dinasabkan, khabar dinasabkan. Sesudah mubtada tadi marfu, sekarang nasab. Khabar marfu, sekarang nasab. Mubtada dan khabar ini berubah namanya kalau berada sesudah donantu. Ala annahuma maf'ulani laha. Atas bahwa sungguh keduanya mubtada khabar, itu maf'ulani, dua maf'ul baginya donantu. Jadi maknanya begini, donantu. Dhanna ini fi'il yakin, fi'il syok, fi'il ragu. Dia punya tugas. Tugas pertama merafakkan fa'il. Dia harus dapat fa'il karena dia fi'il. Fi'il harus ada fa'ilnya. Sesudah dia dapat fa'il, dia harus ada dua maf'ul, Ustaz. Di depan dia, maf'ulnya dua. Di mana maf'ul itu asalnya mubtada dan khobar. Begitu datang si dhanna ini atau dhanantu, dia menasabkan mubtada, menasabkan khobar. Mubtada khobar itu jadi dua maf'ul dia. Wahya, dianya dhanantu itu ya dhanantu dan teman-temannya sampai ke depan. Mana contohnya? Dhanantu Zaidan qaiman. Aku mengira si Zaid itu yang berdiri. Asalnya Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Datanglah si dhanna. Nah, dia merafakkan fa'il. Cuma di sini fa'ilnya tu, isim domer. Sebenarnya fa'il nggak harus isim domer, apa aja boleh. Aku mengira akan si Zaid itu yang berdiri. Dhanantu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul pertamanya. Masuk tanda nasab fathah. Qaiman maf'ul kedua. Misalkan fa'il dhanna isim dhahir juga boleh. Kita kasih contoh. Dhanna Khalidun Zaidan qaiman. Dhanna Khalidun. Mengira oleh si Khalid, si Zaid itu orang yang berdiri. Ya kan? Dhanna fi'il, Khalidun fa'ilnya. Dhanna Khalidun. Zaidan maf'ul pertama, qaiman maf'ul kedua. Ah, itu Ustaz. Jadi dhanna fi'il, dia fi'il, fa'il, harus ada fa'il. Fa'ilnya isim dhamir boleh, isim dhahir boleh, seperti fa'il di belakang dulu. Nah, itu. Wa i'rabuhu dhanantu fi'ilun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu dhanantu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ulu awwalun. Zaidan itu maf'ul yang pertama. Mansubun bil fathati dhahirati. Mansub dengan fathah yang dhahir. Wa qaiman maf'ulun tsanin. Qaiman itu maf'ul yang kedua. Mansubun bil fathati dhahirati. Mansub dengan fathah yang dhahir juga. Sama. Penting kalau ketemu dhanna, cari fa'ilnya, cari maf'ulnya. Aman. Nah, itu. Cari maf'ulnya. Fa'il, maf'ul. Nah, itu. Lanjut. Wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu donantu Zaidan talikan. Wa irabuhu kama taqaddama. Wa khiltul hilala la ihan. Wa ma ashbaha dhalik. Yakni annama ashbahal masalah ini mimbaqiyatil amsilati yukosu ala hadainil misalaini nahwu zamtu bakron sodikon wahasibtul habiba qadiman ra'aitus sidqa munjian alimtul juda mahbuban wajudul ilma nafi'an watakhatu bakron sodikon waja'altu tina ibrikon wa irabu kama taqaddam wa misalu sami'a sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fasama'tu fi'lun wa fa'ilun
Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam maf'ulun awwalun. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Wal jumlatu fi mahallin nasbin maf'ulun sanin. Warrajihu anna sami'a fi nahwi hadal misali tata'adda limaf'ulin wahidin wal jumlatul lati ba'da halun. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mana contoh? Hasibtu aku mengira. Nah, jadi gini Ustaz, ini fi'il dhanna dan teman-temannya dibagi dua Ustaz. Bahkan dibagi tiga mestinya, dibagi dua dulu. Ada yang bermakna aku yakin, ada yang bermakna aku mengira. Jadi dibagi dua dia. Ada fi'il yakin, ada fi'il dhan namanya. Dhan mengira, fi'il yakin, yakin. Yang pertama tadi dhanna, aku mengira. Hasibtu aku mengira juga. Enggak harus hasibtu, hasibah juga boleh Ustaz kan, sama aja. Yang penting hasibah, fi'il dan merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul itu. Khiltu juga aku mengira. Za'amtu aku mengira. Ini ra'aitu aku meyakini nih, aku melihat. Kalau kita melihat biasanya yakin. Nah, ra'aitu kalau bermakna yakin, dia maf'ulnya dua. Ada juga ra'aitu maknanya melihat dengan mata kepala, itu maf'ulnya satu Ustaz. Ra'aitu Zaidan, aku telah melihat si Zaid, cukup. Itu melihat dengan mata kepala. Tapi kalau maksud dia yakin, aku meyakini, maf'ulnya dua. Nah, itu. Ra'aitullaha kariman. Aku yakin Allah itu maha mulia. Itu berarti ra'a ini fi'il yakin. Merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Alim tu maknanya aku yakin juga. Wajad itu aku mendapatkan. Aku mendapatkan. Maknanya aku meyakini. Boleh juga. Nah. Watakhadz itu aku mengambil. Atau aku menjadikan. Ja'al tu aku menjadikan. Sami itu aku mendengar. Nah, ini semua dia menasabkan dua maf'ul. Beliau akan memberikan contoh semuanya. Mana contohnya? Taqulu engkau berkata. Dhanantu Zaidan muntalikan. Aku mengira si Zaid itu yang pergi. Sama. Dhanantu fi'il dan fa'il. Artinya dhanna fi'il madhi itu fa'ilnya. Zaidan maf'ul pertama. Muntalikan maf'ul kedua. Udah. Cuma Zaidan muntalikan asalnya mubtada khobar. Zaidun muntalikun. Wa i'rabuhu kama taqaddama. Bermula i'rabnya contoh. Itu seperti ma yang telah lalu ya mah. Di belakang tadi. Khiltul hilala laihan. Aku mengira akan bulan sabit itu yang muncul iya. Khiltu aku mengira akan bulan sabit itu yang muncul. Sama. Khiltu fi'il dan fa'il. Hilala maf'ul pertama, laihan maf'ul kedua. Nah, itu. Wa ma asbaha dzalika dan mama dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Contoh-contoh lain. Contoh kan dua doang, nggak boleh banyak kan? Yang banyak soal. Yakni bermaksud oleh musannif annama asbahal misalaini. Wah sungguh apapun yang menyerupai ia akan dua contoh mimbaqiyatil amsilati dari ketinggalan contoh-contoh yukasu itu dikiaskan, dicocokkan. Dikiaskan ala hadainil misalaini kepada ini dua contoh. Kalau dua contoh kita udah bisa i'rab, contoh lain udah gampang. Mana contohnya? Za'amtu Bakran sadiqah. Aku mengira si Bakar itu seorang teman. Ternyata seorang penjahat misalnya. Za'amtu Bakran sadiqan. Aku mengira si Bakar itu seorang teman. Za'amtu fi'il fa'il. Bakran maf'ul pertama. Sadiqan maf'ul kedua. Hasibutul habibah qadiman. Aku mengira kekasih itu yang datang ya. Aku mengira kekasih itu yang datang ya. Ini hasibutul habibah qadiman. Nah itu. Oh jadi itu mana tadi? Ra'aitu sidqa munjia. Aku meyakini, ini tadi kan ra'aitu meyakini. Aku meyakini akan kejujuran itu yang menyelamatkan. Kejujuran itu menyelamatkan. Nah, itu. Sidqa maf'ul pertama, munjian maf'ul kedua. Ya. Ya. Kemudian alimtul juda mahbuban. Aku yakin akan kedermawanan itu yang disukai orang. Aku yakin atau aku tahu akan kedermawanan itu disukai orang. Jadi pakai akan boleh, enggak juga boleh. Yang penting kita juda baca. Aku tahu dermawan itu disukai.
Boleh juga kan? Nah, itu. Ya. Wajadatul ilma nafi'an. Aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Nah, wajadatu. Aku mendapati atau aku meyakini ilmu itu bermanfaat. Asalnya ala ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, gampang. Ustaz. Nah, inilah namanya amel kan. Jadi wajadatu ini amel. Fi'il fa'il itu amel. Wattakhadtu bakran sadiqan. Aku menjadikan si Bakar itu sebagai teman. Aku menjadikan si Bakar itu sebagai teman. Nah, itu. Bakran sadiqan. Ja'altu tina ibrikan. Aku menjadikan tanah liat itu menjadi cerek. Menjadi cerek. Cerek apa namanya? Teku. Teku dari tanah itu apa namanya, Ustaz? Kendi. Apa? Ya. Diberikan kendi. Aku menjadikan tanah liat itu menjadi kendi. Nah, itu. Tina maf'ul pertama, ibrikan maf'ul kedua. Wa i'rabuhu kama taqaddama, bermula i'rabnya contoh itu sebagaimana ma yang dahulu ianya ma. Nah, itu semuanya sama. Nah, kan? Nah, itu. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Jadi, maf'ul kedua itu bebas, Ustaz. Nggak harus mufrad, Ustaz. Karena maf'ul kedua kan asalnya khobar, Ustaz. Ya. Jadi, setiap yang boleh jadi khobar, boleh jadi maf'ul kedua. Yang boleh jadi khobar kemarin jar majrur. Berarti maf'ul kedua boleh jar majrur. Jumlah fi'il fa'il boleh jadi khobar. Berarti boleh jadi maf'ul kedua bagi fi'il. Nah, itu. Jumlah. Ya, misal. Ya, contoh, tapi nggak kelihatan maf'ulnya. Zaidun fit dari. Si Zaid di dalam rumah, kan gitu. Ya. Ada donan tuh Zaidan fit dari, gitu aja. Aku mengira si Zaid itu dalam rumah. Jadi Zaidan maf'ul pertama, fit dari maf'ul kedua. Jar majrur, nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi semua yang boleh jadi khobar, 5 macam di belakang, khobar mufrad, jumlah fi'il fa'il, jumlah mubtada khobar, jar majrur dzaraf, semua boleh jadi maf'ul kedua bagi dhanna. Sama, semua boleh jadi khobar inna, semua boleh jadi khobar kana juga. Nah, itu. Kalian lupa saya bilang. Cuma di sini beliau memberi contoh mufrad semua. Contoh gampang banget. Ittakhadtu bakran shadiqan. Asalnya bakrun shadiqun, kan gampang banget mufrad-mufrad. Nah, ya. Contoh jumlah beliau nggak kasih, nggak apa-apa. Kita paham. Satu-satunya yang beliau kasih contoh maf'ul kedua jumlah sami'ah. Karena sami'ah ada ulama bilang dia maf'ul keduanya mesti jumlah, nggak boleh mufrad nih contoh. Wa misalu sami'ah. Bermula contoh sami'ah itu sami'tun nabiyah. Aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Nabi. Ah, itu Ustaz. Sami itu fi'il dan fa'il. Nabiya maf'ul pertama. Yaqulu ini jumlah fi'il fa'il pada mahal nasab maf'ul kedua. Ini jumlah kan? Maf'ul kedua. Nah, itu. Asalnya an-nabiyyu yaqulu. Nabi itu berkata iya. Nabiyyu mubtada, yaqulu khabar. Karena ada sami'a, nabiya maf'ul pertama, yaqula maf'ul kedua, yaqulu. Nah, itu. Karena sami'a itu didengar. Yang didengar mesti banyak. Bukan satu kata kan? Aku mendengar akan Nabi berkata ianya Nabi. Fasami itu fi'ilun wa fa'ilun. Maka sami itu fi'il dan fa'il. Sami'a fi'il madhi itu fa'ilnya. Wan nabiyya maf'ulu awalun. Maf'ulun awalu. Wan nabiyyu maf'ulun awalu. Nabi, bukan nabiyyu, nabiyya kita baca. Sami itu nabiyya. Nabiyya itu maf'ul pertama. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawadan. Yaqulu itu fi'il mudhari', fa'ilnya itu dhamir tersembunyi. Dalamnya yaqulu harus. Wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin. Jumlah pada mahal nasab jadi maf'ul kedua. Nah, itu. Ini bukan yakulu, yakula. Enggak, tetap yakulu. Enggak boleh baca yakula karena enggak ada huruf yang menasabkan. Fi'il mudhari' kan yang menasabkan dia harus ada huruf khusus, an, lan, kaidha. Enggak boleh sami itu menasabkan yakula langsung. Dia nasabnya pada mahal karena jumlah kan. Karena yang jadi maf'ul kedua sami'a ini bukan yakulunya, Ustaz, jumlahnya. Gabungan yakulu dan fa'ilnya baru jadi maf'ul. Makanya nggak boleh yakula, tetap baca yakulu. Ya. Nah, itu. Kalau jadi khobar kan begitu juga, Ustaz. An-nabiyyu yakulu. Nabiyyu mubtada, yakulu kan nggak langsung khobar kan? Kita bilang yakulu fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, baru kita jumlah.
Jumlah yakulu, fi'il bersama fa'il, pada mahal rafa, khabar nabiyu. Nah, khabar jumlah fi'iliyah. Nggak langsung yakulu, nggak. Nah ini agak mulai rumit ini Ustaz. Enggak, kalau Ustaz udah paham bab khabar di belakang, itu enggak terlalu rumit. Jadi, dia yang rofa'nya zahir kalau khabar mufrad Ustaz. Zaidun qaimun. Kalau Zaidun fit dari udah enggak ada rofa'nya kan? Fit dari mana rofa'nya? Enggak ada. Itu disebut pada mahal. Kedudukannya rofa. Lafadznya enggak rofa. Ya. Kalau jadi khabar jumlah, juga rofa'nya pada kedudukan saja, pada mahal. Walaupun kelihatannya dhammah. Jadi dhammah yakulu bukan karena jadi khobar, bukan. Dia nggak jadi khobar pun tetap yakulu kan. Qala yakulu. Kan nggak yakula. Nah itu maksudnya. Semua fi'il mudhari' daraba yadribu. Mau jadi khobar mau enggak, daraba yadribu. Qala yakulu kan. Jadi lu ini yakulu bukan karena khobar, bukan. Karena dia fi'il mudhari'. Kita gabung jumlah yakulu bersama fa'ilnya jadi khobar. Paham Ustaz insyaAllah. Enggak rumit-rumit. Sani, Mas. Gimana? Maf'ul sani. Ya, maf'ulun sanin mana? Nah, ini sanin ini maudin usai simangku. Asalnya ada ya saniyun, dibuang. Bukan maksudnya dalam itu loh. Sami itu Nabiya. Oh ya, sami itu Nabiya. Sallallahu alaihi wasallam yakulu. Ya, maf'ul saninya itu? Yakulu, jumlah yakulu. Yakulu. Jumlah fi'il fa'il. Kan tadinya mubtada maf'ul pertama. Khabar maf'ul kedua. Yang gitu. Kita cek dulu yang mana mubtada, yang mana khabar. Asalnya an-nabiyyu yakulu. Nabi itu berkata iya. Berarti nabiyyu mubtada, yakulu khabar. Karena ada sami'a, berarti nabiyyu berubah menjadi maf'ul pertama. Yakulu menjadi maf'ul kedua. Nah, itu aja. Nah, itu. Maf'ul itu kan wajib apa? Harus nasab ya, Ustaz. Ya, kita sebut nasabnya bukan secara zahir dia, bukan kita baca yakula. Karena maf'ul aturannya kan nasab, kita sebut ini pada kedudukan nasab. Andaikan di sini bukan fi'il, mesti kita baca nasab. Misalkan isim fa'il, sami'tun nabiyya qailan ya. Kalau isim boleh kita baca nasab, qailan. Ittakhadtu bakran sadiqan. Kenapa sadiqan? Karena mufrad, mesti fathah. Tapi kalau jumlah kan, nah kalau jumlah dia nggak ada harokat. Enggak, misalnya wattakhadul bakron sadiqan itu masuk. Tapi kalau sudah jumlah kan? Nah, berarti nanti besok kita pertegas tentang mahal. Apa maksud mahal? Nah, arti mahal tempat misalnya. Iya. Kedudukan ini saya gambarkan mahal. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Oke. Zaidun mubtada marfu' tanda rafa' dhamma. Ada? Qaimun khabar. Di Zaidun ini kita ganti huwa. Zaidun kita pindahkan, kita ganti huwa. Huwa kan sama aja dengan Zaidun. Iya. Nah, huwa qaimun. Dia itu berdiri. Ya, huwa tetap mubtada kan? Iya. Tapi nggak ada rafa'nya, nggak kita baca huwa. Huwa isim dhamir, tetap mubtada. Man mubtada kan rafa'. Mana rafa'nya? Oh, dia pada kedudukan rafa'. Dia berada pada posisi rafa', yaitu posisi Zaidun. Cuma karena dia isim dhamir, walaupun dia pada posisi rafa', bacanya tetap huwa. Nggak boleh hu. Nah, itu. Cuma anak kedudukan. Andaikan kita ganti dengan isim lain, bunyinya pasti rafa'. Begitu juga di sini yakulu ini pada mahal nasab. Pada kedudukan nasab. Kenapa? Karena dia berada pada kedudukan maf'ul. Cuma karena dia fi'il mudhari' nggak boleh kita baca nasab. Qala yakulu, nggak boleh yakula. Kecuali ada an, ada lam nanti. Lan. Nah, itu maknanya jumlah fi'il fa'il pada kedudukan nasab. Pada posisi nasab, jadilah maf'ul kedua sami itu. Nah, itu. Itu mahal. Yakulu itu jadi khobar, Ustaz. Asalnya, sebelum ada sami'ah. Jadi, kalau ditarik apa? An-nabiyyu yakulu. Yakulu enggak dalam arti enggak dia kalau di Jawa misalnya gini. Sami itu
mendengar siapa saya. Ada, tetap ada fa'ilnya, tetap ada fa'ilnya. Asalnya begini, adapun Nabi itu berkata, ianya Nabi. Adapun Nabi itu berkata, sopo berkata, Nabi kan gitu. Itu maksud Ustaz bukan? Ya. Nah itu. Yakulu tetap fi'il mudhari, dia perlu kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, di dalam yakulu ada dhamir huwa. Nah, itulah fa'il dia. Kita sebut yakulu fi'il mudhari bersama fa'ilnya kita gabung jadi jumlah fi'liyah. Nah, jadi maf'ul kedua. Nah, itu. Kalau kita susah memahami, nah kita ikut musannef di sini. Ini beliau juga bilang nih. Beliau tahu Ustaz susah paham nih. Nih beliau bilang warajihu pendapat yang kuat. Warajihu pendapat yang kuat. Anna sami'a wa sungguh sami'a fi nahwi hadzal misali. Pada seumpama ini contoh di atas, tata ada 5 maf'ulin wahidin. Muta'adi ya bagi satu maf'ul saja. Seperti contoh di atas, bagusnya sami'a maf'ulnya satu aja. Sami itu nabiya udah. Aku mendengar akan Nabi, udah. Sami'tu fi'il fa'il, nabiya maf'ul satu, udah cukup. Yaqulu bukan maf'ul lagi. Ya. Warajihu pendapat yang kuat, wa sungguh sami'a pada contoh ini, itu tata ada. Muta'adiyya lima maf'ulin wahidin bagi satu maf'ul saja. Wal jumlatul lati ba'daha halun. Jumlah sesudahnya sami'a itu jadi hal nanti. Jadi yaqulu ini jadi hal. Cuma kita belum belajar hal kan. Jadi hal. Ya. Jangan jadi maf'ul kedua, kata Ustaz yang ikut Ustaz, biar nggak bingung kan. Itu Ustaz. Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu Ustaz baru titik. Ustaz. Itu ada fi'il muta'adi itu Ustaz. Ya. Apa itu fi'il muta'adi Ustaz? Belum paham. Fi'il ada dua. Fi'il ada dua, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'adi. Kalau fi'il lazim, fi'il fa'il udah cukup dia. Nggak ada maf'ulnya. Fi'il fa'il udah. Itu fi'il lazim namanya. Kalau muta'adi harus ada fi'il tambah fa'il, harus ada maf'ulnya. Ah, itu. Arti muta'adi melewati Ustaz. Nggak cukup pada fa'il saja. Aku makan, kan harus jelas Ustaz. Aku makan. Apa yang kamu makan? Roti kan? Ya. Nah, itu. Aku makan. Makan fi'il, aku fa'il, roti maf'ul. Berarti akala fi'il muta'adi. Tapi kalau fi'il lazim mata Zaidun, si Zaid telah mati, kan kita langsung paham. Nah, mata Zaidun, matilah si Zaid. Mata fi'il, Zaidun fa'ilnya udah cukup. Nah, itu fi'il lazim namanya. Lazim. Arti lazim fi'il fa'il udah cukup, nggak perlu maf'ul. Kita udah mengerti. Nah, itu. Itulah fi'il lazim Ustaz. Tidurlah si Zaid, kan nggak perlu ditanya lagi Ustaz. Iya. Nama ya nunggu nama fi'il lazim. Nama Zaidun, si Zaid telah tidur. Di mana ia tidur? Terserah ya mau tidur di mana. Koma Zaitun Ustaz. Itu fi'il lazim namanya. Lazim. Lazim. Di mata mina udah Ustaz, di baris pertama itu. Kelewat dulu. Iya. Nanti kita ulang lagi insyaallah, tenang. Yang penting bersabar kan. Itulah Ustaz perjuangan ya. Titik di sini Ustaz. Ya, siap. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'am. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.